Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmasari dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Biologi UIN Arani di Banda Aceh. Di sini saya akan menjelaskan tentang oksigen terlarut. Apa itu oksigen terlarut? Oksigen terlarut atau dissolved oxygen adalah salah satu tolak ukur untuk mengetahui kualitas air, di mana semakin besar oksigen terlarut, maka akan semakin dingin pula. Jadi, baik hewan akuatik atau hewan perairan, baik itu hewan air laut ataupun hewan air tawar seperti udang, krustasia, dan arifisik juga membutuhkan untuk hidup layaknya seperti kita manusia ini. Oksigen terlarut ini sangat penting bagi hewan akuatik. Perbedaannya dengan manusia adalah manusia itu menghirup udara atau bernapas melalui paru-paru, namun ikan menghirup udara atau bernafas melalui insang. Kelarutan oksigen ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada suhu dan temperatur, yang kedua kadar garam atau salinitas, yang ketiga gerakan air di permukaan, yang keempat luas daerah permukaan perairan terbuka, yang kelima tekanan atmosfer, dan yang keenam persentase oksigen di sekelilingnya. Nah, bagaimana sih cara menanggulangi kekurangan kadar oksigen terlarut di dalam air? Caranya bisa dilakukan dengan cara menurunkan temperatur atau suhu air, di mana jika temperatur turun, maka kadar oksigen akan naik dan mengurangi kedalaman air atau dimensi air. Maka kadar oksigen terlarut akan meningkat karena proses fotosintesis juga meningkat dalam satu periode pertama. Lalu dilakukan percampuran air tawar yang dihangatkan jika temperaturnya naik atau suhunya mencapai 35 derajat dengan mesin atau air laut dengan suhu 5 derajat Celcius bersalinitas tinggi. Efek dari salinitas dan suhu terhadap jumlah oksigen terlarut di dalam air merupakan kepadatan dari 15 bagian per 1000 atau celah antara air laut dan air tawar yang sering disebut dengan air payau. Nah, apa sih air payau itu? Air payau adalah bagian dari perairan yang sering ditemukan di muara, di mana air asin laut bercampur dengan air tawar. Adapun peningkatan bertahap dalam jumlah oksigen terlarut dalam bagian 1 juta yang berkaitan dengan salinitas dan suhu, tetapi dapat diketahui pada keadaan yang sama antara air asin dan air tawar cukup baik. Interaksi dinamis dengan temperatur dan salinitas berkaitan dengan jumlah oksigen terlarut. Konsentrasi air dalam oksigen terlarut yang baik dan murni berkisar sekitar 1.500 ml per liter. Dianggap sudah tercemar jika sudah mencapai 4.000 mg per liter, dan biasanya yang paling banyak menyebabkan pencemaran terhadap oksigen biokimia itu tersendiri adalah air buangan oksigen seperti air dari spesialis gigi atau obat-obatan yang sudah digunakan oleh gigi. Ada sebuah grafik yang menjelaskan bahwa pada awalnya konsentrasi suatu oksigen terlarut yang rendah berkisar antara 500 mg per liter adalah seri ke badan air yang berisi senyawa organik. Dan zat organik tersebut adalah ribuan mikroorganisme yang akan mengalami oksidasi aerobik. Pada percobaan ini,
Yang terjadi adalah oksigen terlarut akan mulai semakin berkurang. Kebutuhan oksigen biokimia ini dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk membusuk. Kebutuhan oksigen biokimia dari air yaitu mengembalikan produsen dan kembali murni, mengurangi oksigen terlarut yang meningkat dengan peningkatan organisme sehingga air bersih yang akan bergerak ke air tersebut menjadi bersih kembali atau murni dengan mengembalikan produsennya. Sekian penjelasan dari saya tentang oksigen terlarut. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.